saya akan membahas tentang materi bab 4, yaitu planet bumi sebagai ruang eksistensi, ruang kehidupan. Dalam bab ini kita akan mempelajari macam-macam teori dalam pembentukan planet bumi dan jagat raya, seperti teori Big Bang, teori ledakan besar, teori pasang surut. Oke, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Oke, sebelumnya materi sebelumnya kan membahas tentang teori jagat raya. Kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan planet bumi. Oke, lanjut saja, kita bahas melalui ilustrasi. Pertama-tama kita akan mempelajari perkembangan planet bumi. Nah, dalam perkembangan planet bumi dapat dirincikan bahwa bumi itu terbentuk melalui perkembangan atau proses yang di dalamnya terdapat beberapa macam teori yang menyertainya. Seperti contoh yaitu teori konveksi. Teori konveksi itu sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa bumi itu terbentuk dari letupan-letupan atau aktivitas magma yang mengalami proses konveksional atau lempeng yang bergerak secara terus menerus. Jadi jika digambarkan akan seperti ini. Ini ibaratkan sebagai bumi. Lalu di dalam bumi itu sendiri terdapat inti bumi yang di dalamnya itu ada magma. Nah, di dalam inti bumi itu sendiri mengalami ionisasi dan hal konveksi yang merupakan gerak yang mengakibatkan lempeng-lempeng di bumi itu bergerak. Jadi dan diibaratkan bahwa teori konveksi itu sendiri seperti kita sedang mendidihkan air panas yang di atasnya akan mengalami perpindahan gerak atau mobilisasi yang mengakibatkan lempeng-lempeng di bumi saling bergerak tidak beraturan. Selain itu ada teori tentang Gondwana. Atau juga disebut sebagai continental drift. Teori ini menyebutkan bahwa teori tersebut berasal dari satu benua besar pada zaman dahulu yang menyatu menjadi satu kesatuan lempeng yang besar atau yang dinamakan dengan lempeng benua besar Pangea. Selanjutnya dalam lempeng tersebut akan mengalami continental drift atau perpindahan lempeng yang kemudian akan mengakibatkan lempeng itu bergerak menjauh dan akan menghasilkan bentuk lempeng yang lebih kecil. Yang pertama adalah lempeng Laurasia. Ini cikal bakal sebagai lempeng pada zaman sekarang, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Eropa,
dan lempeng Amerika. Lalu untuk benua yang pecah dan mengarah ke selatan adalah lempeng Gondwana, yaitu lempeng yang menjadi cikal bakal dari benua Afrika, Australia, dan Amerika Latin. Hal tersebut dibuktikan bahwa banyak sekali teori tentang bukti teori Gondwana, yang mana banyak diketahui bahwa garis pantai pada benua Afrika itu sama dengan garis pantai pada pesisir barat Amerika Latin, dan kesamaan flora dan fauna antara benua tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gerak dalam pergerakan lempeng. Yang pertama ada gerakan konvergen. Gerakan konvergen itu sendiri merupakan gerakan yang menyatu atau mendekati antar kedua batas lempeng. Jadi jika ada sebuah lempeng, ini ibaratkan lempeng, ini lempeng, ini akan bergerak searah, dan bentuk dari hasil dari pergerakan-gerakan konvergen itu sendiri merupakan cikal bakal terbentuknya palung dan pegunungan. Jadi jika kedua lempeng A dan B bertemu, salah satu akan menujam ke bawah, dan hasil dari itu akan terbentuk palung laut. Dan jika lempeng tersebut sampai masuk ke dalam di bawah lempeng setelah itu akan menghasilkan produk gunung api. Lalu yang kedua ada bentuk gerakan divergen. Gerakan divergen itu sendiri berlawanan dengan gerakan konvergen, yang mana gerakan divergen itu saling menjauhi antar lempeng. Jadi ada kedua lempeng tapi berlawanan arah. Nah, hasil dari bentuk dari pergerakan lempeng divergen adalah terbentuknya parit laut atau mid ocean ridge, yaitu punggungan laut yang terbentuk karena dua jenis retakan yang berbeda. Jadi magmanya akan menyusup keluar dan membentuk sebagai punggungan laut. Lalu ada yang ketiga, yang terakhir, yaitu gerakan transform. Gerakan ini membentuk gerakan yang berpapasan, dan hasil dari gerakan transform itu sendiri merupakan sesar San Andreas yang menghasilkan bentuk keretakan yang memanjang. Oke, sebelum sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya akan mengakhiri bab kali ini. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan atau salah penuturan saya dan pembahasan yang kurang jelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.